mau saya tanyakan begini Pak. Eh, Memang benar tadi Bapak menyampaikan, koreksi saya kalau saya salah. Saya langsung melihat di website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, itu diserahkan ke DPR itu tanggal 13 April 2020 kalau di website kementerian itu. Nah, kemudian tadi Bapak menyampaikan bahwa belum ada pembahasan mengenai RUU Cipta Kerja ini, Pak. Kemudian saya ingat langsung membuka history searching saya di YouTube bahwa ada di CNN Indonesia, di akun YouTube CNN Indonesia, bahwa DPR bahas Omnibus Law di tengah wabah corona. Mohon dicari aja nanti Bapak. Nah, itu dipublikasi oleh DPR, mohon maaf, dipublikasi oleh CNN 4 April 2020. Nah, jadi saya sudah sedikit melihat di dalam video tersebut, mohon diklarifikasi oleh Bapak Aziz nantinya. Kemudian Pak, kalaulah itu nanti dibahas Undang-Undang Cipta Kerja, yang saya pertanyakan adalah mengenai upah yang ada di pasal 88. Mohon titip suara saya kepada Bapak dalam pembahasan nanti. Mohon dipertanyakan pasal 88C ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Itu saja Pak. Nah, yang titip pertanyaan saya kepada Bapak untuk di pembahas nanti. Terkait Kalau saya, dengan Bung, ya, Bung, substansi pertanyaannya lebih kemana? substansi pertanyaannya saya ke video yang di CNN tadi. Video CNN ya? Ya, kemudian kalau saya melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini justru sepertinya memanjakan investasi. Memanjakan investasi. Nah, ketika investasi masuk, perusahaan masuk, pengusaha masuk, yang pertama dia akan menekan upah buruh. Kemudian yang kedua, tadi seingat saya Pak Imam membahas mengenai AMDAL. Setidaknya saya rasa ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini jadi, AMDAL akan diabaikan karena AMDAL bisa saja penghambat untuk berinvestasi pengusaha di Republik ini. Kemudian terkait Bapak bilang tadi mengenai, Pak Aziz bilang mengenai politik ya, yang bahwa dalam hal ini mohon maaf Bapak adalah dari Partai Golkar, bahwa politik itu tidak akan berubah Pak karena argumen. Politik itu akan berubah karena kekuatan politik. Saya rasa itu saja yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Kemudian mohon pasal 88 tadi dan video yang di CNN tersebut. Terima kasih Pak Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan ya, bahwa pembahasan ini tadi saya sampaikan, saya tidak bisa mengikuti dari waktu ke waktu. Karena posisi saya tidak ada di badan legislasi. Apakah pembahasan ini langsung atau tidak langsung? Saya tadi sudah sampaikan ke Pak di dalam forum rapat Zoom meeting ini. Silakan teman-teman untuk memantaunya di badan legislasi. Pimpinan badan legislasi itu ada Pak Supratman dari fraksi Partai Gerindra, ada Ibu Rike Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan, ada Pak Badawi dari Partai Persatuan Pembangunan, ada Pak Willy dari Partai Nasdem, dan ada Pak Ibnu dari Partai PKB. Jadi kalau Pak Yakub dari Batam menyatakan, Pak, ini sebenarnya ada di CNN, bisa saja jadi ada. Saya sampaikan tadi bahwa tanggal 14 April memang mereka ada rapat. Apakah setelah rapat tanggal 14 April itu mereka ada rapat lagi? Tolong teman-teman juga pantau di websitenya itu. Karena sampai tadi kemarin hari Jumat saya belum terima tembusan surat sebagai pimpinan. Jadi saya tidak tahu persis. Kemudian mengenai pasal 88. Pasal 88 tentang upah minimum ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setahu saya, upah minimum itu memang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan mekanisme yang ada di daerah. Nah, kemudian
Mas Yakub minta menitipkan itu, saya juga minta tolong Mas Yakub juga aktif, tidak bisa hanya menitipkan saja. Barang ini nggak bisa dititip-titipkan, harus aktif Mas. Kalau hanya titip, ini kita bukan titipan kilat, jadi harus aktif. Saya harus aktif, Mas Yakub juga harus aktif, Mas Ali juga harus aktif, Mas Ansori juga harus aktif, gitu. Jadi tolong sama-sama aktif, sama-sama kita memantau begini barang, kan begitu. Kita saling titip ini barang, harus saling memonitor sehingga harus aktif. Itulah tugasnya teman-teman yang ada di sini, harus aktif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kemudian apakah ini ada titipan atau ada pasal titipan? Ya, saya tidak tahu. Yang karena yang buat ini adalah pemerintah. Yang siapkan ini pemerintah. Naskah undang-undang ini dan naskah akademis ini disiapkan oleh pemerintah. Jadi begitu, Mas, semuanya sekalian, sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa menjawab yang posisinya bukan di saya. Itu jangan hanya titip. Saya bukan tempat, saya bukan titipan kilat untuk tetap titip aja. Izin Pak Aziz. Semua mahasiswa, bukan, ntar dulu, semua Iya. mahasiswa, semua teman-teman pergerakan sipil ini juga harus aktif. Tidak bisa hanya titip-titip saja. Insya Allah Bang, Tidak kami bisa aktif. jalan ini barang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengenai substansi yang perlu klarifikasi. Saya tadi sampaikan juga, mungkin Bu Rano baru hadir toh, bahwa substansi ini prosesnya masih dibahas di dalam badan legislasi. Teman-teman kalau ingin mau profile, mau bahas substansi dan lain sebagainya, ada di website DPR, ada di website di AKD yang namanya AKD Badan Legislasi. Semua bisa lihat, aksesnya bisa dilihat. Jadi komentar-komentar dari Bung Sabril, komentar-komentar dari Bung Yakub, komentar-komentar dari Bung Ali dan Bung Ansori, bisa dimasukkan, di tag di dalam email atau di dalam website yang ada di Badan Legislasi. Jadi tidak perlu titip-titip. Karena nanti kalau titip-titip, wah ini saya sudah titip sama Bung Aziz katanya. Kenapa tidak disampaikan? Tidak perlu titip. Tinggal buka email, masuk di websitenya, masukin apa yang mau dibicarakan di situ. Ini zaman sudah canggih. Kita teman ada di Maluku aja bisa bicara sini, bisa lihat wajahnya. Tidak perlu titip, tinggal masuk website itu Bung Sabril, gitu. Tinggal buka, masukin apa yang tadi Bung Sabril mau bicarakan, masukin itu dalam website, ketik, terbuka. Nah, saya kan takut nanti kalau titip ada yang kurang, ada yang lebih, ya kan? Nah, namanya amanah ini bahaya kalau ada yang kurang, ada yang lebih. Sekarang tidak perlu titip, tinggal buka website DPR, lihat badan legislasi, masukin apa yang ingin dititipkan, apa yang ingin disampaikan langsung. Nah, tidak perlu titip-titip sekarang ini, karena zaman ini sudah terbuka. Tidak perlu Pak Aziz. ada hal-hal yang lain. Jadi saya rasa teman-teman sekalian, saya dengan segala hormat ada hal yang harus saya kerjakan lagi. Tadi sudah saya sampaikan sama Bung Reno. Oke. Terakhir toh, Bung Reno. Ya, nanti secara langsung kita bisa WA atau di lain kesempatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi kami wabarakatuh. dari Bakornas penyelenggara juga terima kasih untuk Abang sudah meluangkan waktu. Terima kasih Bang. Mohon izin Bang Reno. Siap, Bang Reno, ini Iya, saya kurang suka dengan anggota DPR yang seperti ini. Beliau itu adalah wakil saya di gedung DPR. Ya kan? Mohon maaf Pak Aziz, tolonglah selipkan sedikit saja, nggak perlu sebutkan nama saya. Rekaman ini pasti ada. Rekaman video ini Bang Reno pasti pegang, rekaman pembicara kita. Adakah Bapak sedikit waktu luang untuk mengulang-ulang video ini? Saya dengan rendah hati, dengan segala hormat, kalaulah saya mengirim email Pak, apakah email itu dibuka? Bapak, saya lebih suka langsung seperti ini Pak. Apakah, jangankan itu, kita mention Twitter pejabat-pejabat aja, di media sosial pribadinya susah sekali untuk dibaca. Jangankan dibaca, di like aja tidak. Saya mohon dengan amat sangat kepada Bapak Aziz, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Saya memohon. Kita makhluk jelata yang nggak boleh Oke, mereka. Bang. Ya, baik, terima kasih.